Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang nasib iPhone Inter gue teman-temannya setelah setahunan teman-temannya, terutama untuk iPhone 11 Pro ini guys ya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi pertama-tama kita mulai dari iPhone 7 dulu teman-temannya. Jadi kalau untuk iPhone 7 ini itu adalah X Inter juga teman-temannya. Jadi ini tuh X Amerika guys. Kita langsung cek bareng-bareng aja di sini. Kita langsung ke general, kemudian kita langsung ke bagian about. Di sini kalian bisa lihat sendiri ini unitnya LLA teman-temannya. Jadi X Inter Amerika. Ini gue beli dari teman gue dan ini itu rilis tahun 2018 ya untuk iPhone 7 ini. Dibeli sama teman gue dari tahun 2018 juga. Jadi sampai tahun 2023 ini umurnya udah 5 tahun teman-temannya. Jadi untuk kualitasnya sendiri itu masih bagus-bagus aja, nggak ada masalah sama sekali. Untuk kualitas kamera, selfie, performa untuk main game itu masih sangat sangar banget teman-temannya yang gua rasakan, karena memang pemakaian gua untuk sehari-hari itu santai-santai aja guys. Gua nggak memakai iPhone gue itu dengan berat, karena gua tuh cuma pakai buat sosial media, WhatsApp, IG, kemudian buka YouTube, streaming film sesekali, kemudian main game Clash of Clans santai-santai gitu aja teman-temannya. Nah, untuk baterai sendiri di iPhone 7 gue ini udah gue ganti teman-temannya. Jadi kemarin tuh untuk baterainya di angka 68%, udah gua ganti teman-temannya di salah satu repair iPhone yang udah terkenal banget ya di Indonesia ini. Kalian bisa lihat di sini 100% ya untuk baterai health-nya. Dan di sini yang gua rasakan memang masih awet banget ya, karena baterainya juga masih baru teman-temannya. So far juga di sini untuk persentasenya juga tidak muncul strip teman-temannya. Jadi gue juga sangat lega banget pas tahu ini tuh persentasenya bisa muncul dengan normal ya, nggak ada strip sama sekali guys. Jadi kalau untuk iPhone 7 ini sendiri untuk sinyalnya tuh aman-aman aja teman-teman. Ini gue pakai Telkomsel aman, pakai XL juga aman teman-teman. Jadi selama ini gue cuma pakai 2 kartu ya, Telkomsel dan XL, jadi dua-duanya aman. Untuk ini gue bisa bilang umurnya udah 5 tahun lebih ya, karena kan dari pemakaian temen gue sebelumnya itu dari 2018 sampai sekarang itu udah 5 tahun guys ya. Sedangkan ini gue baru beli sekitar ya hampir 2 minggu sebentar lagi teman-teman ya. Jadi kalau untuk iPhone 7 ini sendiri, walaupun dia Inter punya, itu sebenarnya dari segi kualitas ya, selama dia masih original itu sebenarnya nggak ada bedanya dengan resmi Indonesia guys ya. Jadi gue tekankan sekali lagi, iPhone Inter itu sama persis seperti Indonesia untuk dari kualitasnya, itu secara teori teman-teman ya. Tapi mungkin karena masuk Indonesia dalam harga yang lebih murah guys ya, jadi nggak ada dapat garansi lagi. Nah, karena udah nggak ada garansi lagi, pas masuk Indonesia itu kalau ada kerusakan digantilah part-partnya, udah nggak original teman-teman ya. Nah, mungkin bedanya kalau misalkan resmi Indonesia pas ada kerusakan bisa diklaim garansinya, bisa diganti dengan part yang original juga dari Apple-nya teman-temannya. Nah, jadi itu yang bisa gue jelaskan sedikit tentang iPhone Inter dan iPhone resmi di Indonesia teman-temannya. Nah, sekarang kita udah bahas nih untuk iPhone 7, kita sekarang masuk ke sajian utama kita yaitu iPhone 11 Pro guys ya. Oke, jadi ini adalah iPhone 11 Pro gua. Ini umurnya udah setahun lebih ya, setahun 4 bulan mungkin teman-temannya. Ini kalau nggak salah gue beli bulan April atau Mei, bulan sekitar gitu. Jadi ini udah setahun lebih lah teman-temannya. Nah, ini tuh adalah X Amerika teman-temannya. Kita cek bareng-bareng di sini guys. Di sini gue buka dulu guys ya. Nah, kita cek bareng-bareng di sini. Kemudian kita langsung masuk ke settings general. Kita langsung ke bagian about. Di sini kalian bisa lihat sendiri untuk model numbernya itu LLA, jadi unitnya Amerika teman-teman ya. Untuk baterai health pertama kali gue beli itu baterainya di angka 83 atau 84%, gue lupa. Tapi kalau untuk sekarang baterainya itu ada di angka 76% service teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, ditambah gue udah menggunakan iOS 17.01, ini bikin untuk performa baterainya itu nggak baik-baik saja yang gue rasakan teman-temannya. Nah, jadi so far pas gue beli pertama kali tahun lalu teman-temannya, ini semua dalam keadaan mulus teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, nggak ada lecet-lecet yang parah, nggak teman-temannya. Jadi di sini gue bisa bilang untuk mulusnya tuh masih bisa dibilang mulus lah, 80% tuh masih oke banget.
Awal beli pertama-tama itu sinyal juga aman ya, untuk Telkomsel dan XL itu lagi-lagi aman karena gue cuma pakai 2 kartu itu teman-temannya, dan sampai sekarang juga gue masih ngerasakan sinyalnya aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali teman-temannya. Kalian tahu sendiri gue itu paling rutin untuk update iOS, dan di iPhone 11 Pro itu punya gue ini itu juga aman-aman aja ya. Nah, bagi ngikutin YouTube gue dari awal, kalian pasti tahu ya gue sebelumnya pakai iPhone 11 guys ya. Jadi iPhone 11 itu udah nggak gue pakai lagi, udah dipakai sama orang lain guys ya. Nah, untuk iPhone 11 gue tuh juga sinyalnya lancar deh ya, nggak ada masalah sama sekali. Jadi untuk pemblokiran IMEI itu tidak gue rasakan sama sekali, amit-amit teman-temannya. Jadi untuk iPhone X Inter gue atau iPhone second Inter gue selama 1 tahun dari iPhone 11, iPhone 11 Pro tuh semuanya aman-aman saja teman-temannya. Untuk iPhone 7 ini juga aman-aman saja guys, karena memang yang gue rasakan memang tidak ada masalah dengan masalah sinyal teman-temannya. Nah, untuk kualitasnya juga gue ngerasa memang bagus-bagus saja, tidak ada bedanya dengan kualitas iPhone yang resmi teman-temannya. Nah, tapi ini dalam tanda kutip, misalkan iPhone kalian itu masih original ya partnya teman-temannya. Nah, jadi sini gue pengen sharing ke kalian. Kalau kalian punya duit, cobalah nabung dan beli iPhone resmi teman-temannya. Dan gua nggak ngerekomendasiin kalian untuk beli iPhone Inter dulu sekarang, karena satu, IMEI-nya susah banget ya untuk diatasi, karena kebanyakan untuk iPhone Inter itu menggunakan IMEI turis selama 3 bulan. Habis 3 bulan keblok lagi, kalian harus perpanjang lagi teman-temannya. Jadi setiap 3 bulan sekali kalian harus mengeluarkan uang sekitar 150-an mungkin segitulah teman-temannya, dan itu bukan merupakan opsi yang menurut gua efektif guys ya. Mending kalian nabung aja guys, beli iPhone resmi, nggak usah beli iPhone Inter dulu sekarang teman-temannya, karena regulasinya juga belum ada kejelasan kayak mana teman-temannya. Nah, gue juga di sini nggak bisa kasih lihat ke kalian ya bukti kalau misalkan iPhone Inter gue ini udah dapat pemutihan. Gue nggak bisa kasih lihat karena ini gue beli tahun lalu ya, berarti tahun 2022 teman-temannya. Nah, jadi yang bisa gue kasih lihat ke kalian adalah ini tuh di update iOS semuanya lancar-lancar aja, nggak ada bikin baterai turun, nggak ada bikin sinyal gue keblokir, karena memang pada dasarnya secara teori iOS itu nggak bikin iPhone kita tuh jadi lebih jelek ya kalau misalkan kita update iOS teman-temannya. Tapi banyak juga di luar sana yang tiba-tiba update iOS sinyalnya hilang, Face ID-nya kena teman-temannya. Nah, mungkin saran dari gue secara pribadi, kalian harus update iOS itu dengan menggunakan sinyal yang lancar banget, stabil seperti WiFi guys ya. Nah, jadi poin utama dari video kali ini tuh adalah selama iPhone Inter kita tuh sebenarnya untuk part-partnya tuh masih original, sebenarnya nggak ada beda sama sekali dengan iPhone resmi guys ya. Karena sebenarnya dua-duanya sama-sama iPhone buatan langsung dari Apple. Yang membedakan adalah untuk iPhone Inter sendiri itu bisa dibilang ilegal teman-temannya, bahasa kasarnya. Nah, untuk resmi udah pasti secara legal dan udah bayar pajak teman-temannya. Nah, makanya kalian banyak nemuin iPhone Inter yang ya tiba-tiba keblokir sinyalnya, ada yang nggak bisa pakai Telkomsel, ada yang cuma bisa pakai smartfren, ada yang cuma bisa pakai Tri teman-teman. Jadi itu adalah salah satu masalah yang terjadi pada iPhone Inter sekarang guys ya. Nah, tapi kalau untuk unit gua secara pribadi, iPhone Inter gua tuh bisa gue bilang kualitasnya setara dengan original, nggak ada masalah sama sekali, performa masih bagus, hasil kamera, foto, video masih oke banget, performa gaming masih oke banget. Semua fitur-fiturnya berfungsi dengan normal, dari Face ID, True Tone, auto brightness-nya masih lancar-lancar aja guys ya. Nah, yang paling gue salut adalah dari iPhone 7 ini yang bisa gue pastikan ini masih original banget ya untuk kualitas di dalamnya. Jadi dari pengalaman pribadi gue guys, kalau untuk iPhone gue ini itu semuanya masih baik-baik aja ya untuk iPhone second Inter gue. Dan harapan gue kedepannya kalian semua itu mulai mengurangi untuk beli iPhone Inter, nabung aja beli iPhone resmi. Kalau saran gue adalah kalian mau pakai iPhone resmi itu bisa di iPhone 11 teman-temannya yang sekarang masih ada barunya. Kalau kalian pengen lebih tinggi lagi, ya rekomendasi gue adalah di iPhone 13 seperti yang gue pakai buat rekam ini teman-temannya. Nah, gimana kalau nasib iPhone Inter kalian teman-teman? Apakah masih aman-aman saja atau sudah ada yang rest in peace atau sinyalnya udah mati teman-temannya? Boleh komen di kolom komentar. Sekian video gue kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-temannya. Bye bye.